Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Warga yang terjebak banjir bandang akibat luapan sungai Benenai di Desa Fahiluka, Desa Lawalu, dan Desa Naimana di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur mulai dievakuasi tim gabungan TNI Polri. Di tengah derasnya arus, jumlah tim gabungan TNI Polri mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang sejak kemarin, di mana ketinggian air saat evakuasi berlangsung mencapai kedalaman 1 hingga 2 meter. Hal ini membuat tim evakuasi cukup kesulitan. Dengan menggunakan tumpuan tali seadanya, para petugas bertaruh nyawa mengevakuasi warga desa. Akibat banjir bandang ini, seluruh akses jalan yang menghubungkan wilayah ibu kota Kabupaten Malaka dan seluruh desa terputus. Selain itu, banjir juga mengakibatkan jaringan telekomunikasi dan aliran listrik padam. 2 meter lebih. Itu sudah sering terjadi atau baru pertama kali terjadi? Jadi kalau banjir kali ini baru sekali. Yang sangat besar seperti ini. Lebih dari tahun 2000. Lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dipersiapkan koordinasi juga dengan tokoh agama, dan sementara ditampung di beberapa sekolah termasuk dekanat. Di dekanat, ditampung di sana. Diketahui hingga saat ini terdapat warga lain yang masih terjebak di dalam rumah dan belum berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Selain banjir, badai Seroja juga melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak. Badai Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari terakhir ini meluluhlantahkan sebagian besar Kupang. Ombak besar menghantam pesisir pantai Kupang. Para nelayan pun hanya pasrah melihat perahu mereka terhempas ombak perairan timur. Dahsyatnya badai Seroja juga membuat pohon-pohon di sepanjang jalan Kupang tumbang. Akses jalan warga pun terputus. Bahkan pemadaman listrik tak terhindarkan karena rusaknya tiang listrik. Tenda darurat di depan Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohanes juga ambruk. Bahkan atap SPBU di sejumlah tempat seperti Subasuka, Oeba, dan Pasir Panjang rusak akibat badai Seroja yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Takut kehabisan bahan bakar di tengah bencana yang melanda NTT, antrean kendaraan terjadi di SPBU Oebobo. Salah satu warga mengatakan badai Seroja yang terjadi merupakan badai terparah yang melanda wilayah Kupang. Saya dari tahun 99 di Kupang sini. Baru kali ini kita bencana yang sebesar ini. Angin dan hujan yang sebesar ini baru kali ini. Memang pernah terjadi beberapa kali tapi tidak terlalu begitu ini. Kali ini memang bahkan kita sangat takut. Tadi malam itu kita ketakutan semua. Sampai kita mulai lari keluar dari rumah. Kita ketakutan lah dengan suasana alam yang begitu mencekam tadi malam itu. Kita semua takut, semua orang di sini. Belum ada data resmi atas kerusakan akibat bencana alam ini. BMKG memperkirakan siklon tropis Seroja masih akan terjadi dalam 24 jam ke depan yang bergerak dari arah barat menuju barat daya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini di Nusa Tenggara Timur terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi di sana, ada rekan kami Stefanus Dilepayong yang berada di Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Stefanus. Sepertinya Anda berada di pengungsian, tapi sebelum kita bahas tentang para pengungsi, bisa Anda berikan informasi terbaru terkait dengan para korban yang hilang, kemudian yang meninggal dunia juga berapa jumlahnya saat ini? Baik, selamat pagi
Posisi sekarang saya berada di salah satu titik tempat di mana para pengungsi ditempatkan. Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan pukul 7 kemarin, tim evakuasi gabungan dari TNI Polri sudah berhasil mengevakuasi sekitar ribuan masyarakat yang terjebak akibat banjir luapan Sungai Benenai. Untuk korban sendiri terkonfirmasi sampai dengan kemarin sore sudah ada 4 warga yang meninggal. Untuk yang masih terjebak dan masih hilang sampai saat ini belum bisa terdeteksi karena lokasi banjir yang membuat para tim evakuasi sangat kesulitan untuk menjangkau. Baik, Stefanus, lalu bagaimana kondisi korban di pengungsian? Baik, dapat kita lihat seperti di belakang saya, para pengungsi untuk saat ini mereka sangat membutuhkan tikar dan juga selimut karena mereka hanya bisa menyelamatkan diri. Semua barang-barang mereka tidak bisa terselamatkan. Oke, Stefanus, kemarin bantuan masih belum bisa masuk dan menjangkau para pengungsi. Pagi ini, apakah sudah ada yang masuk bantuan untuk para pengungsi? Baik, sampai dengan pagi ini, tim evakuasi sudah berhasil menjangkau ke lokasi yang warga masih terjebak dalam rumah ya. Memang masih sangat kesulitan. Namun pihak tim evakuasi menggunakan eksavator agar bisa menjangkau masyarakat yang masih terjebak dengan membawa makanan serta juga air bersih. Berapa banyak warga yang masih terisolasi di sana, Stefanus? Sampai dengan kemarin sore terdapat 7 desa yang merupakan wilayah terparah. Tim evakuasi baru berhasil mengevakuasi 1 desa. Sedangkan desa yang lain itu belum bisa terjangkau karena akses jalan putus ditambah dengan luapan banjir yang sampai saat ini masih berkisaran 1 hingga 2 meter. Kemarin informasi dari BNPB bahwa tim BNPB termasuk juga Kepala BNPB Pak Doni Monardo akan mencoba menjangkau lokasi yang tidak bisa diakses melalui jalan darat, melalui jalur udara. Sudah dilakukankah hal tersebut? Kalau untuk di Kabupaten Malaka sendiri, kita tidak mendapatkan informasi itu. Namun yang kita dapat bahwa rombongan itu akan berkunjung ke Flores, yang di mana terjadi juga bencana yang sangat memakan korban jiwa di sana. Kalau bantuan memang masih belum bisa masuk secara maksimal di kawasan Malaka ini, warga yang sudah mengungsi ini bertahan dengan bantuan seperti apa? Apakah meminta kepada para tetangga, kerabat yang tidak terkena banjir atau bagaimana, Stefanus? Bisa Anda ceritakan? Baik, untuk warga yang mengungsi, pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan pihak gereja. Jadi semua donasi dari para simpatisan atau keluarga itu semua bantuannya terpusat dan itu dikelola oleh pihak gereja. Jadi untuk makan minum sangat terbantu untuk para warga yang mengungsi karena semua terpusat di gereja. Jadi yang paling dibutuhkan para pengungsi saat ini apa, Stefanus? Yang sangat dibutuhkan saat ini bantuan pakaian dengan alat tidur seperti tikar, bantal, selimut karena semua harta benda tidak bisa terselamatkan. Warga hanya bisa menyelamatkan diri karena ketika banjir meluap setinggi 4 hingga 5 meter saat minggu subuh, warga hanya bisa menyelamatkan diri di atas atap seng.
Jadi semua harta benda termasuk barang-barang mereka itu hanyut terbawa banjir, Pak. Baik, semua barang mereka terbawa banjir bandang. Bagaimana aliran listrik di sana? Apakah masih putus? Kemudian jalur komunikasi juga, apakah masih sulit dilakukan? Untuk arus listrik dengan jaringan seluler, telekomunikasi, untuk wilayah-wilayah yang terdampak hingga saat ini belum bisa terjangkau oleh pihak PLN maupun dari pihak Telkom karena akses jalannya terputus semua. Namun untuk yang bisa terjangkau yang ada di pusat kota kabupaten, yang di mana saya sedang berdiri, di sini memang masih bisa karena luput dari banjir. Namun untuk lokasi banjir itu sampai dengan saat ini belum bisa terjangkau karena putusnya akses jalan, sehingga pihak petugas sangat kesulitan untuk menjangkau wilayah. Baik, dan daerah mana saja yang kondisinya masih parah hingga saat ini? Yang saat ini kondisi yang paling terparah akibat luapan Kali Benenai kemarin, ada 2 kecamatan, Kecamatan Melaka Tengah dan Kecamatan Melaka Barat. Nah, untuk Kecamatan Melaka Barat sendiri hingga saat ini akses tidak bisa dijangkau sama sekali karena jembatan penghubung yang merupakan jembatan terpanjang di Pulau Timor, Jembatan Benenai, itu putus total. Dan hanya ini satu akses jalan yang bisa sering digunakan untuk menjangkau wilayah Kecamatan Melaka Barat. Baik, lalu Stefanus, sebenarnya apa yang menjadi penyebab banjir bandang ini? Baik, seperti yang kita dapat informasi dari para warga bahwa banjir ini sudah menjadi langganan para warga setiap tahunnya. Karena banjir Benenai merupakan banjir titipan dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Belu. Nah, untuk bisa menghalau banjir ini perlu adanya irigasi namun sampai dengan saat ini pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat belum juga ada program untuk membangun irigasi. Maka bencana ini akan terus terjadi ketika musim penghujan tiba. Harapan masyarakat, ini merupakan banjir yang terbesar dalam sejarah Kali Benenai. Harapan masyarakat setempat, pemerintah segera membangun irigasi sehingga tidak akan terjadi lagi banjir-banjir berikut di tahun-tahun yang akan datang ketika musim hujan tiba. Baik, terima kasih Stefanus Dela Payong dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali, Stefanus.